Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nih bosku di Adnan Games. Kali ini saya akan memberitahu proses pengolahan bahan bacan menjadi bentuk trompa. Jadi di sini langsung aja disimak videonya. Jadi ini bukan dagang ya bosku ya. Di sini saya hanya ingin memberitahu bahwa proses pembentukan bacan trompa itu sangat sulit sekali ya kan. Di sini dari bahannya sudah kita dikotakin. Setelah kotakin kita harus siapkan dulu ringnya, ring trompa yang ingin kita buat ya kan. Nah baru kita coba poles ya kan, poles dibentuk mulai dari kasarnya ya kan. Nah di sini prosesnya itu panjang banget, panjang di sini ya kan. Nah di sini ini yang pertama saya buat ini nih yang pertama. Jadi kan kalau selama ini bosku kan pernah saya posting bacan trompa, tapi kan tidak pernah tahu tingkat kesulitan mengolahnya tuh seperti apa ya kan. Karena benar-benar sulit sekali. Kita harus bermain dengan gerinda, pinter-pinter mainin ininya aja udah apa tekukannya ya kan, karena itu memang resikonya juga tinggi. Jadi kalau sampai salah tekuk atau salah gesek pas kena ujung gerinda itu bisa ngekrek, bahannya tuh bisa ngekrek. Nah ini dicocokkan lagi untuk supaya ini harus presisi ya, harus presisi sekali ya. Kalau mirip apa presisinya kurang lebih ya berapa mili itu masih wajar ya, karena memang tidak mungkin sesempurna dengan mesin otomatis kan seperti itu. Ini kan manual ya. Kalau ada mesin bubut kan ada CNC. Nah CNC kan otomatis tinggal main program. Itu pun juga kalau salah program dia nggak akan dapat maksimal ya kan. Tapi ini kan manual, benar-benar mengandalkan skill ya, skill dari kemampuan tangan seseorang. Nah ini saya lagi moles bahannya ini di area Rawabening, Jakarta Timur. Lebih tepatnya ini ada di Rumah Batu. Karena pas mau moles di Pahala itu jarang yang bisa moles ini ya, apa moles bentuk trompa. Ini biasanya ada langganan saya, kebetulan lagi pulang kampung. Ini saya coba untuk orang lain yang pertama kali saya poles ini. Jadi ada inisiatif saya untuk merekam lah, dalam artian untuk terus saya publikasikan supaya bosku semua bisa tahu gitu cara pembuatan proses itu dari bahan sampai jadi bacan trompa. Itu tingkat kesulitannya seperti apa ya kan, caranya seperti apa, sampai nanti pemasangannya seperti apa. Jadi di sini bukan lagi dagang nih, saya hanya berbagi informasi, berbagi aja ya kan. Barangkali ada yang ingin mencoba-coba di rumah ya kan, punya mesin gosok, mau gosok sendiri silakan. Terus juga sebagai bentuk informasi bahwa bacan yang saya jual semua pure itu asli ya kan. Ini aja saya bentuk dari bahan ya kan, bisa dilihat nih bosku nih tuh. Jadi prosesnya sangat hati-hati sekali. Jadi ini yang bagian kalau pembentukan trompa itu yang bagian tengahnya itu yang tekukannya kayak gitar Spanyol itu tuh agak susah banget itu. Bahkan saya aja nyerah. Saya kan punya mesin gosok di rumah, pengen gosok sendiri mesin bentuk trompa, saya nyerah. Saya kadang-kadang aja bentuk cuttingnya miring terus, makanya apalagi bentuk trompa kan saya nyerah. Karena memang sulit sekali bosku, sulit sekali. Memang harus orang-orang tertentu ya yang memang memiliki skill lebih di bagian ini, karena tidak semua tukang gosok itu mampu atau bisa membuat bacan model trompa gitu. Terkadang malah ada yang bisa, tapi karena dia nggak mau bikinnya, karena nggak mau ambil resiko, lama-kelamaan akhirnya jadi tidak bisa, karena kan skillnya tidak terasa lagi ya kan. Ini aja nih senior, ini benar-benar senior ini yang orangnya tidak ingin dipublikasikan. Jadi saya fokus hanya kepada tangannya aja. Jadi di sini bisa dilihat nih, saya masih ada 2 bahan lagi yang belum diolah ya kan. Nah itu ada ringnya juga yang sudah berbentuk trompa ya bosku ya. Jadi itu kegunaannya bosku. Jadi ring trompa itu kalau bentuk trompanya kalau mau bagus ya kita harus beli ringnya dulu. Tapi kalau misalkan udah ada gambaran, gue nggak mau ini trompa kecil, nggak mau trompa gede, maunya sedang gitu, dan nggak perlu ringnya, kita langsung bentuk aja bentuk trompa. Berarti ringnya custom, harus perak. Nah kalau ring yang sudah ada kan dia nggak mungkin sesuai dia, jadi kita harus ngikutin
ringnya ya. Tapi kalau misalkan kita buat batunya dulu, mau tidak mau ringnya harus perak. Nah dari situ baru di custom ringnya dibuat khusus mengikuti bentuk batunya. Nah ini bagian tersulit nih tuh GC, karena dengan bermain dengan ujung, masalahnya ujung gerinda ya atau ujung wheel. Nah ini yang agak sulit gitu. Kudu harus sabar ya kan, benar-benar harus sabar, penuh akan ketelitian tinggi, karena kalau salah gesek aja itu bablas ke dalam ya bentuknya otomatis sudah berubah. Itu satu. Kedua, resiko cracknya ada, jadi memang beresiko sekali. Dan ini bahannya juga lumayan bagus ini bang, ini lumayan bagus. Jadi kita olah bentuk trompa. Kenapa saya bentuk trompa? Karena ini bentuk unik yang jarang banget ada, khususnya untuk batu bacan. Selama saya berkiprah di YouTube aja, saya hanya berapa kali ya posting, kalau tidak salah 2 kali, itu pun dengan jumlah tidak lebih dari 10 piece ya. Kalau tidak salah saya pernah posting 2, terus posting lagi berapa ya, 2 juga kalau tidak saya, 4 atau 5 piece saya pernah posting. Itu pun jedanya sangat jauh. Jadi ini saya coba untuk bikin lagi 3 piece ya kan. Ya kalau bosku nanti tertarik nanti akan saya posting. Cuma untuk saat ini saya tahu saya beritahu dulu cara proses pembuatannya. Jadi memang pembuatannya itu sangat rumit, sulit juga. Ini saya nunggunya aja lama ini. Ini video, ada beberapa video yang saya potong-potong ya bosku ya. Jadi tidak saya tampilkan full, karena gimana ya, kalau saya tampilkan full ini berapa jam ini video. Karena memang lama banget, saya dari siang sampai mau isya ini baru kelar. Karena ya itu ngerjain itu sulit sekali nih, penuh. Kalau pas sudah terbentuknya rapi gitu kan, tinggal amplas saja mah, tinggal poles, itu udah enteng ya kan, udah enak. Cuma proses pembentukannya itu loh yang susah banget pokoknya. Makanya kenapa kalau bacan trompa itu sudah batunya dipilih dari yang bagus, modelnya unik ya kan, harganya juga lumayan, karena ya itu kita buat molesnya aja butuh biaya lebih ya. Satu, biaya lebih. Kedua, waktu yang lama, kita harus tungguin berjam-jam. Nah terus yang ngerjain juga butuh ketelitian dan skill lebih ya kan. Makanya wajar kalau beliau meminta biaya tambahan yang lebih untuk bayar per piece untuk digosoknya, biaya gosoknya. Karena saya menghargai itu, karena memang harusnya dia dari siang sampai malam itu dia bisa menggosok beberapa batu, bahkan puluhan. Tapi ini dia hanya menggosok 3 batu. Wajar kalau dia minta biaya tambahan seperti itu. Makanya buat bosku yang ibaratnya cinta akan karya seni, harusnya lebih paham ya kan, lebih paham. Makanya bukannya saya melarang untuk menawar, tapi perlu diingat, bukan saya aja yang butuh. Kalau saya dapat untung, saya bisa belanja, saya bisa gosok batu, dan mereka ini bisa ada kerjaan ya kan. Kalau saya beli bahan terus saya gosok, beliau ini jadi ada kerjaan gitu, bisa gosok batu. Nah kalau misalkan saya nggak beli bahan, beliau mau gosok apa kan, seperti itu. Jadi rezeki kita itu saling bergantungan bosku, jadi saling bergantungan. Makanya saya cuma ambil lebihan sedikit supaya berputar, supaya mereka juga bisa dapat kerjaan lagi kan dengan menggosok batu, seperti itu bosku ya. Nah ini sambil disimak videonya bosku ya, ini sudah masuk tahap amplas. Ini sudah tahap amplas, jadi ini sudah di amplas juga batunya. Ini lumayan lama juga ini. Jadi ini yang saya ambil itu videonya baru satu nih ya, satu batu ya, belum ke batu-batu yang lain. Tapi nanti kita akan percepat. Intinya prosesnya seperti ini kurang lebihnya ya kan. Nanti pemasangannya juga begitu. Yang saya tahu memang trompa itu agak rumit gitu kan, karena kan satu bentuk. Kalau cuma bentuk oval mah dalam waktu setengah jam tukang gosok bisa bikin berapa piece ya kan, cepet. Nah timbang bentuk doang. Tapi kalau ini kan dia ada tekukannya, terus pas ngamplasnya juga agak sulit ya kan. Nah ini masih ada 2 piece lagi juga yang belum digosok. Nah ini masih dicocokin, jadi sambil diamplas terus dicocokin agar harus pas, maksudnya kan harus pas juga dengan ringnya. Jadi supaya nanti pas proses pemasangannya tidak terlalu sulit gitu.
Kalau batunya kegedean ya nggak masuk, kalau batunya kecilan juga kurang bagus. Dan gimana caranya supaya minimal pantes pas lah ya kan. Kecuali kalau diikatnya pakai ring perak pasti presisi banget, karena kan perak itu mengikuti batunya ya kan. Ini bisa dilihat juga bahannya seperti itu. Ajib. Ini saya tandain A, maksudnya ini A ini adalah bagian atas batu. Nah atasnya yang ini, bawahnya yang ini. Makanya saya kasih tanda supaya mempermudah tukang gosok. Jadi dia nggak perlu tanya lagi, ini yang atas yang mana bang, yang bawah yang mana. Jadi tidak seperti itu. Jadi bisa langsung tinggal digosok karena sudah saya kasih tahu. Nah ini memang agak rumit sekali ya bosku ya. Jadi bisa dilihat nih benar-benar. Jadi buat bosku yang punya mesin gosok di rumah, pengen belajar gosok atau mungkin sudah ahli, ya bisa dicoba lagi untuk bentuk yang terompahnya ya kan. Dan sebenarnya bacan trompa itu paling laris sebenarnya. Cuma kenapa jarang ada di postingan-postingan, terus di channel-channel YouTube jarang banget. Termasuk saya aja postingnya jarang gitu kan. Karena memang satu, biaya untuk gosok itu lebih tinggi dibanding yang lain. Kedua, rumit ya, pembentukannya tuh sangat rumit sekali, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau waktu lebih lama ngerjainnya, otomatis kita pedagang nunggunya lebih lama. Nah selama kita nunggu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya pengeluaran akan tambah lagi, karena kita butuh biaya ngopi, makan ya kan, yang ngerokok butuh ngerokok. Jadi itu akan biayanya bertambah lagi. Makanya ya wajar kalau menurut saya kalau harga bacan bentuk trompa dengan kualitas bagus, atau misalkan ini bentuk oval dan ini bentuk trompa satunya, kualitasnya sama, tapi kenapa harga yang trompa lebih tinggi? Ya karena itu tadi alasannya sudah saya sebutkan. Seperti itu bosku ya. Jadi bisa dipahami, ya mohon pengertiannya juga, karena di bawah saya ini masih ada tukang gosok, masih ada tukang ring ya kan, mereka saling berhubungan gitu, rizkinya saling nyatu. Makanya kalau saya laku berarti saya bisa beli bahan, mereka bisa gosok batu, seperti itu. Jadi berputar. Jadi tidak tergantung pada bosku sendiri, seperti itu. Nah ini udah masuk ke proses kedua, tapi intinya sama aja sih ya bang ya bos, semua sama aja. Jadi mau yang pertama itu udah selesai bagian sisinya, jadi sudah dibentuk ya, sudah di pola kasar. Nah ini buat yang kedua dan ketiga juga akan di pola kasar dulu. Habis di pola kasar terus ditempel di lak ya, lak atau bambu. Nah itu agar mempermudah menggosok bagian atasnya. Nah setelah ditempel ke lak, baru udah tuh apa namanya dialusin, terus baru diamplas. Jadi intinya di pola kasar dulu, dibentuk, terus di pola kasar, baru nanti di pola halus, amplas, finishing. Seperti itu kinerjanya tuh, cara kerjanya seperti itu prosesnya. Jadi ini hanya sekedar apa ya, informasi aja, sekaligus ya berbagilah. Ya mudah-mudahan dengan saya share seperti ini ada manfaatnya ya kan, ada manfaatnya buat kita semua, terutama untuk bosku yang punya mesin gosok sendiri mungkin ya kan. Jadi bisa dimanfaatkan mungkin ya, jadi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih gitu. Yang dijamin kalau untuk hasil ya wajar ya, kalau buat pemula pasti hasilnya kurang sedikit wajar, tapi kalau sering mungkin akan jauh lebih baik, karena kan seseorang bisa melakukan sesuatu lebih baik itu karena terbiasa. Kalau dia nggak biasa, nggak mungkin dia langsung berhasil. Andai kata dia langsung berhasil, itu berarti kebetulan ya kan. Itu aja sih sebenarnya. Jadi intinya nggak mungkin langsung punya hasil yang bagus, pasti kan bertahap. Dan itu pun juga apa ya, ibaratnya berkembang ya, sedikit demi sedikit, karena keterbiasaan. Seperti itu bosku. Itu bisa dilihat tuh, ini juga bahannya enak-enak. Nah ini contoh yang udah jadi. Nah jadi saya minta itu tebalnya itu seperti itu, agar tidak terlalu tebal. Kalau untuk trompa itu jangan terlalu tebal, tapi juga jangan terlalu tipis, agar
batunya itu enak dilihat ya. Kalau terlalu tipis dia mendem banget juga kurang bagus, terlalu tebal nongol banget juga kurang bagus, jadi seperti itu. Nah ini sudah mulai proses untuk penghalusannya, jadi dari pola kasar di pola halus, makanya menggunakan lak biar mempermudah dalam memegang batunya ya kan. Jadi sebenarnya seperti alat bantu lah, padahal itu hanya sebatas bambu atau sumpit atau lak lah, bisa dikata kalau bahasa di batu itu lak lah, namanya lak, agar mempermudah dalam menggosoknya seperti itu. Jadi sampai di sini bosku bisa menilai sendiri betapa rumitnya untuk menggosok satu batu atau satu bahan dari bahan benar-benar bahan terus dibentuk menjadi model trompa. Itu selain membutuhkan biaya yang lebih, terus juga waktu yang ekstra, dan yang pastinya juga fisik yang lebih ya, karena fisik kita juga pasti kegenjot banget. Secara berjam-jam kita harus menunggu ya kan. Terus juga iya, kalau misalkan ibaratnya punya uang kita bisa makan, bisa ini ya, ibaratnya tinggal nunggu doang ya kan, buang-buang waktu. Tapi kan tidak semua seller seperti itu gitu. Nah, ini sudah masuk proses pengamplasan ya bosku ya. Jadi ini sudah masuk proses pengamplasan. Jadi ini diamplas menggunakan air ya. Jadi amplas itu harus terus basah, khususnya untuk batu bacan itu dia tidak boleh diamplas kering, harus diamplas basah. Begitupun juga saat membentuk dia tidak boleh kering, harus basah. Karena seperti ini bosku, kalau misalkan bacan itu kurang air saat pengamplasan atau saat pembentukannya, dia akan naik putih. Naik putih itu bukan kapur, bukan, tapi putih yang dihasilkan dari gesekan yang menghasilkan panas. Jadi batu itu panasan sehingga menimbulkan warna putih, itu bisa disebut panasan ya. Karena sekeras-kerasnya batu saat digesek sama amplas, sama diamond, sama wheel ya, itu akan apa, panas banget ya kan. Nah kalau bacan terlalu panas dia akan timbul putih seperti kapur, tapi bukan kapur, putih, dan itu tidak akan hilang seperti itu terus, karena itu panas yang dihasilkan dari gesekan, itu bukan dari kapur dalam batu, bukan, tapi karena gesekan yang terlalu panas sehingga menimbulkan warna putih pada bagian batunya. Dan itu gimana cara ngilangin ya, digosok lagi, nggak bisa dihilangkan dengan cara treatment atau yang lain, karena dia bukan kapur, melainkan apa ya, yaitu yang timbul dihasilkan dari gesekan panas antara batu dengan amplas atau antara batu dengan wheel, seperti itu. Kecuali misalkan saat pemolesan menggunakan serbuk inten ya, itu kan serbuk intennya sendiri sudah dicampur dengan air, jadi saat dipeperin atau dioles ke bagian batu terus diamplas, tidak perlu lagi menggunakan air, tapi juga tidak perlu terlalu lama, seperti itu. Jadi memang butuh pengalaman yang lebih ya. Terus juga dalam memoles atau menggosok batu model trompa apapun jenisnya, itu butuh skill yang tinggi, kemampuan yang lebih, karena apa ya, harus punya kemampuan lebih dah. Terus juga ini perlu hati-hati banget. Kalau kita beneran nah ini sudah mulai terlihat ya body glaze-nya, warna birunya bagus banget ya kan. Nah ini semua bahan masih natural ya bosku ya, masih natural. Jadi dari bahan itu langsung kita olah. Jadi kalau misalkan selama ini ada bosku yang ragu itu asli atau tidak, ya bisa dilihat saya olahnya dari bahan, bukan dari kue ya kan. Kalau kue mah dipotong makan. Jadi seperti itu bosku ya. Nah itu bisa dilihat sendiri, disimak proses-proses penggosokannya. Dan ini pun juga tingkatan amplasnya juga bervariasi, jadi tidak satu jenis amplas. Dalam artian kan amplas itu punya nomor ya. Contoh misalkan 1000, 2000, 3000, 5000, 7000. Nah itu dia bertingkat, mulai dari yang paling kasar sampai yang paling halus. Biasanya grade yang paling kecil itu adalah yang paling kasar. Contoh misalkan ini
paling depan tuh ya, lingkaran paling besar, misalkan itu amplas 600, maju lagi makin halus kan 800, maju lagi 1000. Jadi semakin ke depan semakin finishing atau semakin apa ya, semakin menginclongkan batu. Untuk menginclongkan batu semakin gede grade dari nomor amplasnya. Nah terakhiran itu biasanya di angka amplas 5000 atau 7000. Nah biasanya itu bisa dimainkan dengan cara ditambahkan dengan inten, serbuk inten yang sudah dicampur air, terus dipoles dioles ke batu, terus langsung digosok di amplas 5000 atau 7000. Itu biasanya bisa, atau dengan menggunakan kulit juga bisa, seperti itu. Nah jadi ini juga lagi lanjut nih di proses yang ini masih yang pertama ya, masih yang pertama ya bang ya. Tapi ini lagi dipoles bagian bawahnya. Jadi tadi kan masih nempel di lak, terus laknya dilepas. Nah bagian bawahnya kan belum kinclong tuh. Nah ini dipoles bagian bawahnya seperti itu. Jadi ini abangnya malu-malu nih buat mau masuk YouTube nih. Jadi apa, dia mau ya, untungnya alhamdulillah sabar ya kan, direkam mau ya, alhamdulillah. Tuh apalagi tuh pas proses amplas aja kudu hati-hati. Jadi memang prosesnya selain panjang, rumit, butuh biaya yang tinggi seperti itu. Jadi buat bosku nih yang ya pasti kita semua paham lah, setiap karya seni yang memiliki tingkat kesulitan tinggi, walaupun bahannya sama dengan yang biasa, tapi pasti harga akan berbeda seperti itu. Nah ini sudah mulai masuk ya kan. Nah, ini abangnya lagi menjelaskan bahwa ini nanti batu itu akan masuk ke dalam ring, nanti diklaim. Nah ini batunya seperti ini. Ini baru jadi yang model pertama ya, agak ramping, tapi kalau udah di dalam ring tidak akan terlihat ramping. Batunya juga lumayan bagus nih bahannya nih, warna birunya. Jadi memang sulit ya bosku ya. Jadi kita bisa menilai sendiri, bisa melihat sendiri. Jadi makanya ya mohon maaf sekali, bukannya saya tidak mengizinkan kita tawar menawar, tapi terkadang ada orang juga nawar kebangetan tega gitu kan. Misalkan harga 300.000 nawar 100.000, selisihnya kan 200.000. Itu belum biaya buat bayar uang gosok, uang ring, biaya dalam hati kita nunggu, kita makan, lelah ya kan, aus kita ngopi, kita minum, itu kan semua ada biaya akomodasinya yang tidak kami hitung. Makanya kita kalau misalkan nawar kok sadis amat gitu, kadang-kadang saya sebenarnya antara kesal dan tidak gitu. Kesalnya kok setega itu gitu, tapi sangat disayangkan juga, berarti mereka tidak pernah berpikir dari mana batu ini berasal kan gitu. Seandainya kalau bosku beli bahan terus bosku olah sendiri, belum tentu jadi bagus. Percaya sama saya, belum tentu jadi bagus. Kalau jadi bagus, kalau tidak udah beli mahal-mahal, dipakai aja nggak bisa ya kan, karena dibentuk hancur atau dibentuk jadi tapi dipakai kurang bagus karena batunya juga bahannya jelek ya kan. Nah ini kita akan coba untuk lihat proses pemasangan ini. Jadi di sini saya tunjukkan proses pemasangannya tidak terlalu lama ya. Maksudnya ini saya potong videonya karena bertujuan juga durasi juga, terlalu lama juga nggak enak kan dilihatnya. Kalau untuk pemasangan sama seperti pemasangan pada umumnya batu oval gitu. Hanya di bagian legoknya itu memang agak sulit, butuh apa ya? Butuh tenaga ekstra lah di bagian tekukan rompanya itu. Jadi memang ini kalau tidak salah nih kurang lebih ya saya hitung ini. Tadi kan ini sebenarnya pemasangan yang kedua. Pemasangan yang pertama tadi tidak saya videoin kan. Pemasangan pertama itu kalau tidak salah tadi saya coba untuk hitung, itu kurang lebih setengah jaman lebih lah, sekitar 30-40 menit. Itu bisa dibayangkan masang satu batu, padahal kalau dia masang batu yang biasa selama 40 menit dia bisa pasang lebih dari 10 ya, minimal 10 atau minimal 8 deh, 8 piece.
Nah 8 piece dikali berapa duit ya kan, itu udah bisa dihasilkan sama dia. Tapi dengan sabarnya, telatennya, karena memang ini pekerjaan dia tidak menolak seperti itu. Dia jadi ibaratnya yaudah saya kerjain. Itu yang membuat saya salut. Jadi tetap dikerjain sama dia, walaupun dia tahu kalau ngerjain gini tuh cuma buang-buang waktu, banyak apa ya, banyak orderan yang bakal ketolak hanya untuk ngerjain gini. Tapi beliau percaya kalau rezeki nggak bakal ketuker, makanya nggak apa-apa saya kerjain sini, kata dia gitu. Ini yang bikin saya salut ya kan. Makanya di balik karya seni yang indah, yang bagus, itu pasti ada jeripaya usaha seseorang. Setidaknya kalau kita tidak bisa membantu, hargailah perjuangan mereka. Seperti itu ya bosku ya. Jadi kurang lebih prosesnya seperti itu, memang sulit. Nah ini di bagian legokan ini benar-benar harus kudu hati-hati ya, karena kalau meleset batunya yang kegetok tuh ya kan. Jadi harus rapi banget, diusahakan ya. Kalau untuk sempurna banget mah kan manusia nggak ada yang sempurna ya kan. Melakukan sesuatu juga tidak mungkin sesempurna mungkin ya, paling tidak menghasilkan karya yang enak dipandang mata, itu aja. Jadi kalau bosku pengen gosok model trompa, langsung datang aja ke Rawa Bening, tepatnya di tempat di Rumah Batu. Nah itu kalau di Rumah Batu itu, ntar kalau bosku nyampe di Rawa Bening, tanya aja Rumah Batu sebelah mana, nanti akan ditunjukin. Nah setelah sampai di Rumah Batu, tanya aja sama orang-orang di sekitar situ yang bisa moles trompa di mana, nanti akan ditunjukin kok, hanya ada beberapa gitu. Jadi tidak semua tukang gosok itu bisa membentuk model trompa, hanya orang-orang pilihan. Jadi orang-orang pilihan dalam kategori mereka mempunyai skill itu gitu. Jadi kalau bosku datang ke Rumah Batu, tanya aja sama yang jaga warung di situ, kan ada warung. Saya mau tanya yang bisa moles trompa yang mana, nanti akan ditunjukin, seperti itu. Jadi nggak usah khawatir ya kan. Nah jadi kalau bosku main ke Rawa Bening bisa nanya-nanya. Jadi ini prosesnya lumayan panjang ya bosku ya. Nah nanti bisa dilihat nih hasil akhirnya di akhir video ini. Makanya ya makasih banget bosku udah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.